Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual keemasan pucat memadatkan gambar memori dalam kehampaan. Apa yang ditunjukkan kepada semua orang dalam gambar adalah bagaimana Duan Changtian mengambilnya ketika dia dan Yukin menikah di kota Wang Yue. Seluruh proses memaksa Nangong Yukin untuk membawanya pergi dengan kehidupan keluarganya. Gambar-gambar memori ini diringkas oleh orang tua dan kakeknya ketika Tan Yun kembali ke rumah sebelumnya. Melihat gambar memori, meskipun puluhan ribu orang tidak mengatakannya, mereka tahu di dalam hati mereka bahwa Nangong Yukin memang tunangan Tan Yun. Pada saat yang sama, semua orang tiba-tiba terbangun, tidak heran mereka belum pernah melihat putri tertua sebelumnya, dan tiba-tiba suatu hari putri tertua muncul dari Nangong Sengchao. Tapi yang membuat semua orang bertanya-tanya adalah, bagaimana mungkin putri tertua berada di kampung halaman Tan Yun sebelumnya? Ketika semua orang bingung, Nangong Yukin di Menara Suci Linglong, menahan kesedihan, dan memadatkan gambar memori lain di depan Tan Yun. Gambar dalam video itu tak tertahankan untuk dilihat. Tapi melihat si Wan Ruo mempermalukan Nangong Yukin sebagai pelacur, dan menamparnya 2 kali, dan setelah Nangong Yukin lahir, Nirou meminta kakak laki-lakinya untuk mengirim Yukin ke kota Wang Yue untuk melindungi Yukin. Ada juga si Wan Ruo yang secara pribadi memberitahu cara membawa Ruksue dengan pakaian lampin, memaksa Nirou untuk berlutut dan kemudian membunuhnya. Dan pembunuhan brutal si Wan Ruo, nenek Yukin, paman kedua, dan kakek Yukin, paman ketiga, dan kehidupan paman keempat, seluruh proses kejam berdarah mengancam Yukin untuk menikahi Ruyan Chen. Sejauh ini, wajah asli si Wan Ruo telah dilihat oleh semua orang yang hadir. Kebanyakan orang tidak berani berbicara buruk tentang Bunda Suci, tetapi dalam hati mereka benar-benar berpikir bahwa itu terlalu hina dan kejam. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa wajah klan Batu, Sekte Abadi-Abadi, dan Nangong Sengchao telah sepenuhnya hilang. Pada hari Tuan Muda Ruyan menikahi istrinya, mempelai wanita berdiri bersama Tan Yun, ini tidak diragukan lagi merupakan aib terbesar dari Sekte Abadi-Abadi. Dan si Wan Ruo, ibu dari dinasti yang bermartabat, adalah orang yang jelek dan kotor, dan diekspos oleh Nangong Yukin di tempat, ini pasti memalukan bagi dinasti suci Nangong. Tan Yun, guru suci ini bersumpah bahwa aku akan membunuhmu, ucap dari guru suci Nangong meraung dalam hatinya, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Hari ini, tentang masalah Nyonya Suci, tidak ada yang boleh membicarakannya secara pribadi, dan mereka yang melanggar perintah akan dihancurkan, ucap dari guru suci. Semua orang di Nangong Sengchao menjawab dengan tulus dan ketakutan, ya. Hahaha, itu konyol, Tan Yun berkata sambil menyeringai, jangan khawatir Tuan Suci Nangong, setelah guru sekte ini pergi, saya pasti akan mempromosikannya dengan baik. Si Wan Ruo, ibu dari dinasti, sungguh tidak tahu malu, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tuan Suci Nangong sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak menyambut Anda di dinasti Nangong Suci, keluar, ucap dari Tuan Suci Nangong. Tan Yun tersenyum, memegang Ruyan Chen di tangan kirinya, dan berjalan menuruni ketinggian platform langkah demi langkah. Bang! Setelah melangkah dari platform tinggi, Tan Yun melihat ke belakang dan mendorong sebuah telapak tangan. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan spiritual menghancurkan plakat dengan kata, "Hai," yang tergantung di atas kuil menjadi bubuk yang berputar-putar. Ketika Tan Yun melihat ke belakang dan hendak pergi, dia melihat di kursi kiri, seorang jenderal dari kesempurnaan agung alam dewa, menatapnya dengan tatapan tajam di matanya. Apa yang kamu lihat, ucap dari Tan Yun sambil mencekik Ruyan Chen, sosoknya menghilang dalam sekejap,
dan ketika dia muncul di depan jenderal pada saat berikutnya, kepalan tangan kanannya mengenai kepalanya dengan kecepatan yang tidak dapat dijangkau oleh sang jenderal. Bang! Sebelum sang jenderal bisa bereaksi, seluruh kepalanya meledak, dan mayat tanpa kepala itu jatuh di kursi sejauh 300 meter seperti layang-layang dengan tali yang putus. Tan Yun mendengus dingin, dan berjalan keluar dari alun-alun tanpa tergesa-gesa. Tan Yun tampak tenang, tetapi pada kenyataannya, seluruh sanubari dan sarafnya tegang. Berdasarkan pengalaman Tan Yun, dia tidak berpikir bahwa dengan Ru Yanchen di tangannya, ide dia sempurna. Bibir Tan Yun bergerak diam-diam. Segera, sebuah suara perintah terdengar di menara suci tertinggi yang indah. Keratua, pria besar, Moer, begitu seseorang menyelinap ke arahku, kalian harus mengambil tindakan. Dan Raja Klan lain, kamu dari alam rendah, tetap di menara dengan jujur, kamu tidak diizinkan keluar tanpa perintahku, ucap dari Tan Yun. Setelah perintah, Tan Yun memegang Ru Yanchen di tangan kirinya dan terbang keluar gerbang raksasa. Apa yang terlihat adalah gambar yang menakjubkan. Tapi melihat langit di atas istana, ada ratusan ribu kultivator berdiri di langit, dan ada juga tentara kultivator di jalan lebar di bawah Tan Yun, kiri dan kanan, dan di depan. Di belakang Tan Yun adalah 4 Marsal Dongping, Nanding, Shizhen, dan Beizeng dari dinasti Nangongseng. Di belakang 4 Marsal, ada yang terkuat di antara mereka semua, Ruyan Gaoxian dari tingkat ke-7, Sipotian dari tingkat ke-6, dan Yin Yu Huang dari tingkat ke-5. Tan Yun berdiri di langit, menatap pasukan kultivator yang menghalangi jalan, matanya yang berbintang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, pergi untuk master sekte ini, ucap dari Tan Yun. Tan Yun keluar dari udara tipis, dalam sekejap, Tan Yun menjalankan seni pedang pembantaian Hongmeng, dan napasnya meroket dengan liar. Di bawah tatapan kaget para kultivator, napas Tan Yun tetap berada di tingkat ketiga alam roh. Tiba-tiba, kekuatan 5 atribut mengalir ke pedang terbang di tubuh Tan Yun. Seni pedang pembantaian Hongmeng, 5 elemen hancur, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, memutar pergelangan tangannya, dan mengayunkan 5 cahaya pedang seperti kilat. Bas! Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan 5 cahaya pedang 300 kaki yang terang mekar dari kehampaan, 5 cahaya pedang emas, kayu, air, api, dan tanah, digabungkan menjadi satu, berubah menjadi sinar pedang 5 elemen sepanjang 1000 kaki, dan dengan berani menebas ke arah pasukan kultivator di kehampaan di depan. Sinar pedang 1000 kaki 5 elemen langsung ekstrim, menelan ribuan tentara kultivator di alam fena ilahi, menyebabkan radius 200 mil hancur. Ah! Tidak! Untuk sesaat, jeritan putus asa terdengar di langit satu demi satu, dan seluruh tubuh pasukan ribuan pembudidaya meledak di bawah cahaya pedang, berbalik ke dalam darah mengalir ke seluruh langit. Dalam hujan darah, potongan-potongan mayat yang rusak sangat banyak, dan tiba-tiba, udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Dan ketika cahaya pedang 5 elemen hancur, kekuatan yang tersisa seperti gelombang yang mengamuk menyapu pasukan pembudidaya di sekitarnya. Ada puluhan ribu tentara pembudidaya, berteriak dan meludahkan darah, dan jatuh ke kehampaan dengan luka serius. Pada saat ini, bangunan istana dalam jarak 10.000 kaki di bawah telah sepenuhnya dicuci dengan darah. Tan Yun, Tuan Suci Nangong dengan marah memarahi, jika kamu berani membunuh lagi, Tuan Suci ini akan membunuhmu bahkan jika Ru Yanchen hidup dan mati, ucap dari Tuan Suci Nangong. Tuan Suci Nangong benar-benar marah. Anda harus tahu bahwa pasukan dewa ini adalah harapan untuk masa depan Nangong Seng Chao. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan membunuh dengan sangat tegas, dia akan membunuh jika dia mau, tanpa ragu-ragu. Siapa yang aku takuti, Master Sekte akan pergi, tetapi mereka menghalangi jalan, jadi mereka pantas mati, ucap dari Tan Yun.
Setelah mengatakan ini, Tan Yun berkata dengan tegas, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, pasukan kultivator di langit tidak bisa tidak menghindar ke kedua sisi. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun mengambil langkah menuju kehampaan, dan kemudian melintasi jarak ratusan mil. Kemudian, dia terbang keluar dari gerbang istana di ketinggian rendah. Swiss. Pada saat ini, 4 marsekal, Ruyan Gaoxian, Guru Suci Nangong, Sipo Tian, dan Yin Yu Huang muncul lagi 100 kaki di belakang Tan Yun. Angin kencang mengacak-acak rambut Tan Yun, tapi itu tidak bisa menghilangkan ketegasan di matanya yang berbintang. Dia menoleh perlahan dan melirik beberapa orang dengan dingin. Untuk Master Sekte ini, semua kembali ke istana, ucap dari Tan Yun. Ruyan Gaoxian segera menolak, masih ada 5 juta mil dari sini ke gerbang kota, bagaimana jika kamu tidak membiarkan cucuku pergi saat itu, ucap dari Ruyan Gaoxian. Berhenti bicara omong kosong, cepat mundur, ucap dari Tan Yun. Suara tiba-tiba jatuh, dan tangan kanannya tiba-tiba meraih lengan kiri Ruyan Chen, dengan ratapan yang tragis, dengan paksa merobek lengan kirinya. Ah, Tan Yun jangan menyiksaku lagi, kumohon, ucap dari Ruyan Chen. Air mata dan ingus Ruyan Chen bercampur dan mengalir ke mulutnya. Tan Yun, jangan sakiti cucuku, aku janji, ucap dari Ruyan Gaoxian meraung dan membelakangi Tan Yun, tidak ada yang melihat kilatan ganas di matanya. Dia berteriak keras, demi keselamatan cucuku, tolong kembali ke kota kekaisaran dengan orang tua ini, ucap dari Ruyan Gaoxian. Lumayan, ucap dari Tan Yun berkata ringan, dan terbang di ketinggian rendah. Pada saat ini, Ruyan Gaoxian, yang memunggungi Tan Yun, tiba-tiba mengirim transmisi suara ke Sipo Tian dan Yin Yu Huang. Orang tua ini menyerang lengan kanan Tan Yun untuk menyelamatkan Cener, kepala klan Si dan Ni. Yin, kamu cepat tangkap Tan Yun. Saat kita menangkap Tan Yun, kita ingin dia selamat, bukan mati, ucap dari Ruyan Gaoxian. Keduanya langsung bersuara, oke. Sambil memegang pedang, dia terbang menuju Tan Yun yang sudah lebih dulu terbang ribuan kaki jauhnya. Untuk mencegah Ruyan Chen terluka, dia tidak melepaskan pedang. Wosh! Hampir pada saat yang sama, Sipo Tian dan Yin Yu Huang juga menghilang dari pandangan semua orang. Benar saja, itu masih ada tembakan, ucap dari Tan Yun yang telah melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi bagian belakang, dengan gemetar di hatinya, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan berkedip ke arah kekosongan di depannya. Tapi kecepatannya, bagaimanapun, jauh lebih lambat daripada ketiganya. Kera tua, lelaki besar, Muer, sebelum auman Tan Yun bisa jatuh, tiba-tiba suara auman kera, auman singa, dan auman naga bergema di seluruh dunia. Makan tongkat keraku, ucap dari kera iblis. Kera iblis pembantai surga muncul dari udara tipis dari belakang Tan Yun, penuh dengan kekuatan sihir, memancarkan atmosfer kekerasan dari masa kanak-kanak tingkat ke-9. Tongkat raksasa gelap di telapak tangan kanannya meledakkan kekosongan dan menabrak Ruyan Gaoxian yang tertangkap basah. Bunuh, ucap dari Ruyan Gaoxian, dia melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba angin seperti 3000 kaki dan sinar pedang guntur menghantam tongkat raksasa. Sial! Dengan suara keras, angin dan cahaya pedang guntur diledakkan oleh kera iblis pembantai surga. Tiba-tiba, kekosongan 1000 mil runtuh satu demi satu. Bangunan-bangunan dalam jarak 1000 mil, dan para biarawan dan orang-orang kota yang tidak tahu apa yang terjadi, tersapu oleh Yu Wei dan berubah menjadi kabut darah dan serbuk gergaji yang berputar-putar. Ratusan ribu penduduk kota meninggal secara tak terduga. Tidak, Tuan Suci Nangong berteriak dengan nada sedih, semua penduduk kota bergegas dan bersembunyi di tanah, ucap dari Tuan Suci Nangong. Kera iblis pembantai surga yang siap menyerang dalam kehampaan secara alami lebih kuat daripada pedang Ruyan Gaoxian. Kera iblis pembantai surga terkejut,
memegang tongkat raksasa ke arah Ruyan Gaoxian, dan membantingnya dengan seluruh kekuatannya lagi. Ruyan Gaoxian buru-buru mundur, muncul ribuan mil jauhnya di langit. Dalam hal kekuatan, Ruyan Gaoxian secara alami jauh lebih kuat daripada kera iblis pembunuh langit, dan alasan mengapa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat ini adalah akibat dari serangan kera iblis pembunuh langit yang tak terduga. Aum. Pada saat ini, auman singa datang dari langit, dan singa Dewa Naga Emas 600 kaki, diisi dengan kekuatan iblis emas, dan Sipotian di tingkat 6 alam roh. Sipotian benar-benar terkejut ketika dia melihat singa naga emas yang tiba-tiba muncul, dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Tiba-tiba, pedang terbang itu berubah menjadi raksasa 1000 kaki, dan menebas ke arah singa naga emas. Uci. Singa naga emas tidak bisa menghindar tepat waktu, dan pada saat yang sama, dia tidak pernah berpikir untuk menghindar. Itu menabrak diri dengan tengkoraknya yang sangat keras. Segera, epitel tengkorak dibuka, dan darah disemprotkan dari luka besar, memperlihatkan tengkorak emas. Sial, dengan suara keras, pedang terbang menebas tengkorak, membuat suara keras, singa naga emas sakit kepala membelah, dan darah di mulut, telinga, dan hidung dipotong oleh pedang. Kera tua itu berpura-pura menyerang Ruyan Gaoxian, dan kemudian membawa kakakmu kembali, ucap dari Tan Yun berkata dengan cemas kepada kera setan pembunuh langit. Mendengar kata-kata itu, kera iblis pembantai surga menari dengan tongkat raksasa, dan berkata dengan marah kepada Ruyan Gaoxian di langit, nenekmu tidak takut dengan alam roh tingkat 9 di wilayahku, dan aku takut kamu tidak akan berhasil, ucap dari kera iblis. Dia menyerang ke arah Ruyan Gaoxian. Apakah kamu tidak takut dengan alam roh tingkat 9? Ucap dari Ruyan Gaoxian tampak ngeri, tubuhnya membeku, jelas ketakutan oleh kera iblis pembantai surga. Namun, pada saat berikutnya, Ruyan Gaoxian mengetahui bahwa dia telah ditipu. Dia melihat kera iblis pembantai surga lewat dalam sekejap, melintasi kekosongan, meraih singa naga emas yang terluka parah dengan satu tangan, dan melarikan diri menuju Tan Yun. Dan pada saat ini, Moer dari periode kesusahan tingkat ke-8 berubah menjadi naga biru setinggi 2000 kaki, menggoyangkan ekor naga, mengambil sisi kekosongan yang runtuh, dan menariknya ke arah Yin Yu Huang, yang berada di tingkat kelima dari alam roh. Bahkan jika kamu adalah naga iblis dari periode kesusahan tingkat 8, orang tua ini tidak takut padamu, ucap dari Yin Yu Huang yang memikirkan putrinya yang sudah mati. Dia seperti hantu, dia langsung menghindari ekor naga yang ditarik dan muncul di atas iblis. Dalam suara kekosongan yang terpotong, dia mengayunkan sinar pedang yang berisi kekuatan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, dan menebasnya ke tubuh naga Moer. Bang bang bang. Sisik naga di leher Moer retak, dan luka sedalam tulang muncul, darah naga mengalir keluar dari luka yang mengejutkan seperti air terjun. Moer, Tan Yun meraung sedih, Ruyan Gaoxian, jika iblis mati, aku akan mencabik-cabik Ruyan Chen sekarang, ucap dari Tan Yun. Nyonya Yin, kasihanilah, ucap dari Ruyan Gaoxian segera berteriak. Yin Yu Huang menjawab, oke, aku akan memberimu wajah, ucap dari Yin Yu Huang. Dia memang menyerah untuk membunuh Moer, tetapi pikiran jahatnya menghilang begitu saja, tiba-tiba muncul di belakang Tan Yun, dan memenggal ke arah kepala Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindar tepat waktu. Kera tua bunuh dia ketika Tan Yun meraung marah, dia sudah bergegas menuju kera iblis pembantai surga, telapak tangan kirinya melemparkan singa naga emas yang terluka parah ke arah kekosongan kiri, dan telapak tangan kirinya tiba-tiba melemparkan Tan Yun ke arah sisi kiri kekosongan di pompa pergi. Tan Yun segera mengeluarkan menara suci Linglong, dan menempatkan singa naga emas ke menara seperti kilat, kemudian, dengan sekejap, dia memasukkan Moer yang terluka parah ke dalam menara. Ah, suamiku, selamatkan aku, ucap dari Yin Yan Huang,
Pada saat ini, Yin Yu Huang berteriak ngeri di langit. Kera iblis pembantai surga yang menyapu Tan Yun dengan telapak tangan kirinya, dan kemudian meraung dengan marah, "Aku tidak bisa mengalahkan suamimu, tapi aku masih bisa mengalahkanmu," ucap dari kera iblis. Tubuh Yin Yu Huang menyembur kekuatan, memadatkan perisai 5 elemen yang lebih kuat dari medan 5 elemen, namun, di bawah kera iblis pembantai surga, perisai 5 elemen hancur seketika. Bang! Tongkat raksasa itu turun, meledakkan kekosongan, dan menghantam Yin Yu Huang yang tidak bisa mengelak. Pedang terbang di tangan Yin Yu Huang tiba-tiba melonjak, dan ketika baru saja melonjak 300 kaki, itu dihantam oleh tongkat raksasa. Bang! Pedang raksasa itu segera dihempaskan ke udara, dan tongkat raksasa itu terbanting lagi dengan sedikit penundaan pada frekuensi yang tidak dapat dilacak. Yin Yu Huang mengambil kesempatan untuk menghindar dan lolos dari pukulan fatal, tetapi seluruh lengan kanannya tersapu oleh kabut darah. Puff! Yin Yu Huang memuntahkan darah lagi, dan ketika tubuhnya terguncang, si Potian yang sedang terburu-buru untuk menyelamatkan, telah menyerang kera iblis pembantai surga. Tidak ada keraguan bahwa jika kera iblis pembantai surga dihantam oleh si Potian di tingkat ke-6 alam roh, itu pasti akan terluka parah. Pada saat kritis, kera iblis pembantai surga mengayunkan tubuhnya, dan dengan telapak tangan kanannya, dia meraih Yin Yu Huang di tangannya. "Hentikan, atau aku akan membunuhnya," ucap Sari kera iblis pembantai surga berteriak, dan si Potian segera berhenti, berdiri di langit, menatap kera iblis pembantai surga. "Biarkan dia pergi untuk patriark," ucap si Potian. "Hahaha, lepaskan, Tuanku Yan memiliki keputusan akhir," ucap dari kera iblis pembantai surga berada di ambang musuh yang tangguh. Sosok Tan Yun melintas, memegang Ruyan Chen di tangan kirinya, dan muncul di samping kera iblis pembantai surga. "Kera tua, lukai dia dengan serius, lalu serahkan padaku," ucap dari Tan Yun. "Ah, tidak, suami, selamatkan aku," ucap dari Yin Yu Huang menangis kesakitan. Kera iblis pembantai surga membuka telapak tangan kanannya, tubuh Tan Yun berkelebat, dan tangan kanannya meraih lehernya. Setelah itu, Tan Yun memegang Ruyan Chen di tangan kirinya, Yin Yu Huang di tangan kanannya, dan terbang ke udara, mendarat di bahu kanan kera iblis pembantai surga. Tanpa ragu, Tan Yun berkata, "Kalian mundur," ucap dari Tan Yun. "Baiklah, ayo mundur," ucap dari si Potian, dan Ruyan Gaoxian buru-buru setuju untuk terbang ke belakang, melayang di udara ratusan mil jauhnya dari Tan Yun. "Berdiri diam dan jangan bergerak," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dan membiarkan kera iblis pembantai surga membawanya dan terbang ribuan mil jauhnya. Petik 2. Tan Yun, jangan bunuh istriku, selama kamu membiarkan istriku pergi, Patriark bisa menjanjikan apapun padamu, ucap dari suara panik si Potian bergema di langit. "Itu benar," ucap dari Ruyan Gaoxian buru-buru setuju. Tapi kata-kata Tan Yun selanjutnya mengejutkan kedua orang tua kedua dan bahkan semua orang. Ekspresi Tan Yun sangat tenang, meskipun suaranya lembut, itu menyebar ke kehampaan 100.000 mil. "Saya, Tan Yun, selalu mengatakan bahwa tidak ada perbedaan, Anda seharusnya tidak pernah menyerang saya sekarang. Kamu harus membayar harganya. Harganya adalah Yin Yu Huang dan Ruyan Chen harus mati," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, suara ketakutan si Potian datang. "Tan Yun, jangan impulsif, kamu membunuh mereka, kamu tidak dapat melarikan diri dari kota kekaisaran," ucap dari si Potian. "Benarkah? Mari kita tunggu dan lihat," ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, kekuatan spiritual yang besar melonjak keluar dari tangan Tan Yun, dan segera, Yin Yu Huang dan Ruyan Chen menjerit dan berubah menjadi awan darah, tanpa tulang dan jiwa yang tersisa. "Tidak," Ruyan Gaoxian dan si Potian meraung sedih. "Tan Yun, aku akan membunuhmu," ucap dari Ruyan Gaoxian dan si Potian. Ruyan Gaoxian, si Potian, dan bahkan semua orang,
tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan membunuh Ruyan Chen. Di mata semua orang, Tan Yun tidak akan pernah bisa menjadi lawan yang kuat di kota kekaisaran. Semua orang mengira Tan Yun akan melarikan diri dengan nyawa Yin Yu Huang dan Ruyan Chen, tetapi sekarang Tan Yun membunuh keduanya. Orang-orang kuat dari Nangong Seng Chao, Klan Batu, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Jiwa Abadi tidak akan khawatir melawan Tan Yun. Kera tua, gunakan kecepatan tercepatmu untuk melarikan diri 2 juta mil ke timur. Tan Yun berhenti di bahu kanan kera iblis pembunuh surga, dan buru-buru berkata, "Ingat itu ke timur," ucap dari Tan Yun. "Aku mengerti," ucap dari kera iblis. Kera iblis menyembur dengan kekuatan sihir dan melepaskan kesadaran binatang, menyelimuti kota kekaisaran dengan radius 5 juta mil, seperti cahaya hitam besar, menembak ke arah timur. "Tan Yun, patriark ini ingin kamu mati," ucap dari Si Potian mencurahkan energi spiritualnya, dan Ruyan Gaoxian yang juga marah, mengejar kera iblis pembantai surga ribuan mil jauhnya. Selama pengejaran, Ruyan Gaoxian dan Si Potian terus semakin dekat dengan kera iblis pembantai surga. Tuan Suci Nangong di luar istana berkata dengan marah kepada 4 perwira, "Sekarang gerbang kota ditutup dan formasi besar untuk melindungi kota dibuka. Tan Yun tidak dapat melarikan diri, jadi biarkan guru suci ini mengejarnya," ucap dari Tuan Suci Nangong. "Bawahan mematuhi perintah," ucap dari Grand Marshal Ekspedisi Utara, yang berada di tingkat keempat alam roh, memimpin dalam mengejar ke arah Tan Yun dengan Long Mao di tangannya. 3 Grand Marshal Dongping, Nanding, dan Shizhen, yang berada di tingkat ketiga alam roh, mengikuti di belakang. Pada saat ini, 3 tetua dari alam roh tingkat pertama dan 3 tetua dari alam roh tingkat ketiga dari klan batu juga berubah menjadi 6 sinar cahaya, menembak dan mengejar. Tetua penegak hukum dari tingkat ketiga dari alam roh dari Istana Jiwa Abadi, dan 3 tetua dari Sekte Abadi-Abadi leluhur yang terkenal juga mengejarnya. Adapun Zugeyu yang berada di tingkat ke-9 dari alam dewa, dia tetap di tempatnya. Guru Suci Nangong yang berada di tingkat kedua alam roh, melepaskan kesadaran spiritual yang menyelimuti seluruh kota kekaisaran. Segera, tidak ada keraguan bahwa itu bergema di seluruh kota kekaisaran. Tuan Suci ini sekali lagi memerintahkan agar semua penduduk kota bergegas untuk bersembunyi di tanah, ucap dari Tuan Suci Nangong. Setelah mengatakan ini, dia juga terbang. Kota Kekaisaran Nangong adalah jantung dari dinasti Suci Nangong. Ada tempat perlindungan di seluruh kota kekaisaran. Bahkan jika seluruh kota kekaisaran dihancurkan, sebagian besar penduduk kota yang bersembunyi di tanah akan aman dan sehat. Kecuali ada orang kuat yang secara khusus menyerang permukaan, mereka akan menyebabkan banyak korban. Wosh! Kera iblis membawa Tan Yun melalui kekosongan, dan ketika masih ada 1 juta mil tersisa dari posisi yang Tan Yun katakan, Ruyan Gaoxian dan Si Potian telah muncul 6.000 mil kekosongan di belakang kera iblis. "Tan Yun, kamu bajingan kecil, kamu tidak dapat melarikan diri. Patriark ini, kamu tidak hanya akan dihancurkan menjadi puluhan ribu keping hari ini, tetapi juga Huang Fushengzong akan dicuci dengan darah," ucap dari Si Potian. "Dan kamu bajingan, berani membunuh cucuku, hari ini aku, Ruyan Gaoxian, pasti akan membunuhmu, dan kemudian membunuh semua kerabatmu," ucap dari Ruyan Gaoxian. Ruyan Gaoxian dan Si Potian bercampur dengan kesedihan dan kemarahan di hati mereka bisa dibayangkan. Pada saat ini, 4 marsekal, Sekte Abadi-Abadi, Istana Jiwa Abadi, dan kultivator di Kle Batu mengejar mereka di kehampaan di belakang. Tidak ada keraguan bahwa begitu kera iblis dan Tan Yun tertangkap, mereka pasti akan mati. Pada saat ini, di dalam hati semua orang, Tan Yun yang terjebak dalam formasi abadi Golden Jue Kilin, sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi semua orang tidak tahu bahwa karena Tan Yun berani membunuh Ruyan Chen dan Yin Yu Huang, dia punya rencana untuk kabur.
Semakin dekat, Ruyan Gaoxian dan Sipotian pantas berada di alam roh. Kekuatan lapisan ke-7 dan ke-6 dari alam roh, kecepatan terbangnya tidak tertandingi oleh kera iblis pembantai surga. Kecepatan dan kekuatanku tidak sebagus dua orang tua yang sudah mati, mereka akan segera menyusul, ucap dari kera iblis pembantai surga bergumam seperti guntur. Tan Yun berkata, jangan khawatir, aku punya rencana sendiri, kita tidak hanya bisa melarikan diri, tapi kita juga bisa membiarkan kedua orang tua ini kehilangan kulitnya bahkan jika mereka tidak mati. Melarikan diri ke tempat yang saya janjikan sebelumnya, saya akan mengurus sisanya, ucap dari Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya, yang menyelimuti seluruh kota kekaisaran. Tiba-tiba, kota kekaisaran menjadi sebesar paviliun yang menjulang tinggi, sekecil bunga, pohon, dan bahkan semut-semut itu semua tercermin dalam pikiran Tan Yun. Melalui pengetahuan spiritual, Tan Yun menemukan bahwa ada ruang terbuka yang biasa-biasa saja kurang dari 1 juta mil ke timur. Ada 660 paviliun setinggi 1000 kaki, membentuk cincin besar, berdiri di antara bangunan. Tiba-tiba, paviliun 660.000 kaki tidak berbeda dengan paviliun warga biasa, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa pintu 660 paviliun ini tertutup, dan ambang jendela ditutupi dengan lapisan debu, dan ternyata sudah lama tidak berpenghuni. Bas. Kekosongan bergetar, dan dalam sedikit riak air, Tan Yun duduk bersila seperti batu di bahu kanan kera iblis, lengannya terentang, dan kekuatan spiritual keemasan pucat keluar dari telapak tangannya, di langit di atas kepala, itu menyatu menjadi bola kekuatan spiritual dengan diameter ratusan kaki. Kemudian, telapak tangan Tan Yun terus menuangkan energi spiritual ke dalam bola. Ketika energi spiritual di bola emas pucat itu penuh, dalam pikiran Tan Yun, energi spiritual di dalam bola dengan cepat berubah menjadi pilar energi spiritual. Sinar cahaya dikompresi oleh kekuatan spiritual, seolah-olah besar, sangat indah. Selanjutnya, Tan Yun dengan cepat menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam bola. Setelah kekuatan spiritual penuh, Tan Yun akan mengontrol kekuatan spiritual untuk mengubahnya menjadi sinar cahaya spiritual. Segera sinar cahaya spiritual di bola dipadatkan menjadi 660, yang digantung di bola dalam bentuk cincin. Tan Yun memejamkan mata dan menghela napas lega, setetes keringat seukuran kacang di dahinya terus mengucur. Tan Yun memanipulasi kesadaran spiritualnya untuk menutupi 660 berkas cahaya di dalam bola, dan kemudian, pemandangan luar biasa terjadi. Saya melihat bahwa di bawah kendali indera spiritual Tan Yun, helaian formasi seperti rambut muncul di semua sinar cahaya spiritual, mulai dari permukaan atas. Sama seperti 660 basis pembentukan kekuatan spiritual, yang dengan cepat diukir oleh Tan Yun. Pada saat ini, hati Tan Yun seperti air yang tenang. Dia lupa bahwa ada orang kuat yang mengejarnya. Dia sangat fokus dan sangat cepat. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengukir pola yang sama persis pada semua formasi kekuatan spiritual. Ketika Ruyan Gaoxian dan Sipotian mengejar di belakang Tan Yun sejauh 3000 mil, permukaan 660 formasi kekuatan spiritual dalam lingkup kekuatan spiritual di atas kepala Tan Yun sudah ditutupi dengan pola formasi. Sipotian mengerutkan kening, Ruyan Gaoxian, kamu adalah Sein level Sein Array Master, lihat Tan Yun, bajingan itu, apa yang dia lakukan, ucap dari Sipotian. Ruyan Gaoxian tampak terkejut saat mengejar Tan Yun, dengan transmisi suara dia berkata, pangkalan formasi spiritual. Ini adalah kekuatan formasi legendaris, diringkas menjadi basis formasi dengan kekuatan spiritual, dan kemudian menyebarkan formasi. Tapi itu tidak terlihat seperti formasi, saya tidak bisa melihat apa yang sebenarnya ingin dilakukan Tan Yun, ucap dari Ruyan Gaoxian.
Setelah transmisi suara Ruyan Gaussian baru saja jatuh, seolah-olah dia melihat adegan yang membuatnya semakin bingung. Tetapi pada saat ini, di atas kepala Tan Yun berada di bidang kekuatan spiritual 100 kaki, dan di atas 666 spiritual, basis kekuatan Formas, 6 lagi muncul. Ratusan 60 garis kekuatan spiritual yang panjangnya beberapa meter. Dan garis kekuatan spiritual ini, dalam sekejap, berubah menjadi unikorn kekuatan spiritual emas. Dan unikorn kekuatan spiritual ini, untuk beberapa alasan, Tan Yun tidak menyingkatnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.